Bulir bening itu terus turun dari netra Abu Viana. Bukan karena kini sang putra babak belur terkena amarah suaminya, tapi kata-kata barusan yang ia dengar dari mulut Arik. Ternyata dugaannya selama ini kalau suaminya membenci Seva karena Seva anak dari wanita malam, adalah salah. Bu. Viana mengerjap mendengar suara Seva yang memanggilnya. Viana langsung menoleh padanya. Begitu juga Arik yang baru saja menendang punggung putranya. Iya, Bu. Ibu aku. Ibu kandung aku. Kenapa? Tanyanya pelan tanpa pengharapan. Seolah hanya syarat untuk bertanya saja. Viana menoleh pada suaminya. Apa yang harus mereka katakan kini? Viana melihat wajah lugu dan polos Seva. Hatinya tersayat. Betapa memilukan gadis ini. Seharusnya saya mati ditembak oleh orang yang menginginkan nyawa saya. Namun, ibumu yang berada di tempat yang sama dengan saya, menghalangi peluru tersebut. Hingga Allah yang meninggal dunia. Atshan mengerjapkan matanya. Suatu fakta yang baru ia dengar. Sedangkan Seva, sama sekali tak berekspresi karenanya. Tubuh dan jiwanya sudah mati rasa. Hingga tak sanggup lagi merasakan sakit mendengar ibunya meninggal demi menyelamatkan Arik. Peristiwa pahit yang selalu mereka tutupi belasan tahun ini akhirnya harus terungkap ke permukaan. Viana menangis lagi lebih kencang karenanya. Maafkan kami Wanda. Isaknya dengan kalimat yang terbata. Seva menatap nanar ibu angkatnya ini. Tak ada lagi air mata yang keluar. Dia hanya bisa melihat ibu angkatnya kini tengah menangis merunduk dan dihampiri oleh Atalarik. Aku gagal mendidik putraku Wanda. Maafkan aku. Aku gagal menjaga Seva. Arik menghampiri istrinya. Ia memeluk Viana. Kita gagal Mas. Kita gagal. Untuk pertama kali dalam hidupnya lagi, Atalarik meneteskan air mata. Ia telah gagal menjadi kepala keluarga. Ia gagal menjadi figur ayah yang menjadi panutan dan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Maafkan kami Wanda. Maafkan kami. Atshan yang tertelungkup lemah di atas lantai dengan luka-luka di sekujur tubuhnya kini tengah melihat pemandangan yang memilukan baginya. Kepalanya pening penuh dengan pertanyaan. Tak lama, datang Lupita yang baru datang dari paviliun belakang setelah dibangunkan Rahul. Sedangkan Carlota menemani Eve di lantai atas. Bang Atshan. Seru Lupita terkejut melihat Atshan yang tergeletak di lantai bersimbah darah. Lupita menutup mulutnya rapat-rapat melihat sekelilingnya. Ia tak bisa menyimpulkan apa yang terjadi namun pasti keadaannya sangat kacau terlihat dari tangisan Ibu Viana yang begitu menyayat hati. Permisi. Lupita memiringkan tubuhnya ketika Arash datang bersama dengan dokter dan perawat. Ma, dokter Ananya udah datang. Arik melepaskan pelan pelukannya pada sang istri. Selamat malam Ibu Viana. Viana hanya tersenyum simpul tak bicara banyak lalu melihat pada Seva yang tak berekspresi. Dokter Ana paham apa yang terjadi. Ia lalu meminta izin pada Viana. Boleh saya lihat? Silakan dokter. Jawab Viana pelan. Arik menoleh pada Arash. Bawa dia keluar dari sini. Ucapnya sambil berlalu dari kamar. Setelah sebelumnya mengusap lembut puncak kepala istrinya. Arash sebenarnya tak mau. Ia jijik sekali dengan kakaknya ini. Namun, perintah sang ayah adalah segalanya. Ia lalu berjongkok mengambil lengan Atshan membantunya berdiri agar keluar dari sana. Seva sudah selesai diperiksa oleh dokter Ana. Ia pun sudah berpakaian kembali dengan Viana yang sepanjang memakaikannya terus menangis. Kita bisa membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seva mengalami kekerasan seksual dia mengalami. Viana mengangkat wajahnya yang terus menangis. Lalu menatap dokter itu. Jangan. Lanjutkan. Saya tahu. Saya tahu. Ucap Viana terbata. Sungguh, peristiwa yang Seva alami sekarang pernah Viana rasakan sebelumnya. Saat ia hamil, saat ia lemah, mendapat perlakuan dari suaminya. Netra abu itu mengalirkan bulir bening lagi.
Ia tak bisa bayangkan Seva sekecil ini. Dulu ia adalah seorang istri. Telah menikah tapi Seva, bagaimana masa depannya? Bagaimana ia menjalani harinya setelah ini? Dan yang paling Viana pikirkan adalah, bagaimana pandangan Seva padanya nanti? Apakah Seva masih mau memanggilnya ibu lagi? Apakah Seva mau jadi putrinya lagi? Viana tergugu dalam isaknya lagi. Dokter Ana dan perawatnya hanya saling berpandangan. Mereka tak paham dengan apa yang Viana katakan. Setelah mengobati Seva, Dokter Ana pun pulang. Viana meminta Lupita untuk membuat bubur encer bagi Seva. Selagi Viana terus mengusapi kulit Seva yang memar, ia bersihkan wajah Seva dengan tisu basah. Viana pernah merasakan di posisi ini. Seva perlu ditemani. Tak perlu diajak bicara terlebih dahulu. Mentalnya butuh penenangan, pemulihan. Sepanjang malam menjelang pagi, Viana menemaninya. Menggenggam erat tangannya. Menyuapinya meski hanya masuk 1 sendok bubur encer dan air hangat. Tak sedikit pun ada pembicaraan di antara mereka. Namun hati mereka tertaut. Sama-sama merasakan luka yang serupa. Nyesel gak sih lo, Bang? Tanya Arash geram pada kakaknya. Atshan tak menjawab. Ia malah mendorong Arash tak mau dibantu. Ia terbatuk memegangi dadanya dan sesekali menyeka darah yang menetes dari atas kepalanya. Arash akan membantunya berdiri lagi. Namun meski sempoyongan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, anak pertama laki-laki dalam keluarga Atalarik itu masih sanggup berdiri dan mendorong adiknya untuk tak mendekat. Arash yang kesal hanya mengikuti dari belakang. Sementara dokter memeriksa Seva Zehra. Atshan ternyata mengikuti ayahnya. Dengan langkah terseok, tak peduli keadaannya sekarang hanya memakai boxer dan luka-luka nyata di tubuhnya, Atshan ingin bicara dengan papanya. Papa. Arik berhenti di ruang tengah keluarga. Atshan meluruhkan tubuhnya berlutut di belakang sang ayah. Maafin aku, Pa. Maafin aku. Ucap Atshan terdengar penuh penyesalan dan keputusasaan. Arash yang mengikuti dari belakang juga berhenti tepat di belakang Atshan. Arik menetralkan nafasnya. Permintaan maaf Atshan terus terucap minta diampuni. Hati ayah mana yang tidak sakit melihat anak laki-laki pertamanya yang kelak akan mewarisi kejayaannya justru malah membuang kotoran di wajahnya. Inikah yang dirasakan orang tuanya dulu? Saat ia memilih hidup berfoya-foya menghabiskan masa-masa kesendiriannya semenjak ditinggal Amanda, dengan kegilaan dan hedonisme. Kini sejarah terulang kembali. Lebih sakit, lebih pahit, lebih menyiksa. Maafkan aku, Pa. Maaf. Arik bergeming. Namun ia harus mengambil keputusan. Obati lukamu. Ucap Arik pelan. Atshan terlihat terkejut ayahnya memiliki belas kasihan padanya. Netra abu Atshan sudah berbinar namun ucapan Arik selanjutnya, membuat netra itu melotot horor. Biar pihak berwajib yang akan mengurusmu nanti. Arash membola. Inikah puncak kemarahan ayahnya? Polisi. Demi Tuhan, ia pikir amarah sang ayah yang tak terbendung adalah yang paling parah tapi ternyata. Pa. Tanya Atshan panik. Arik bergeming tetap. Ia masih memunggungi putranya. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk melanjutkan bicaranya. Saya akan lapor polisi. No, Papa. Please no. Atshan bangkit lalu berjalan menuju ayahnya dan bersimpuh sambil memegangi kaki ayahnya itu sambil menghibah. Tolong, jangan, Pa. Aku menyesal, Pa. Aku akan tanggung jawab, Pa. Maafkan aku, Pa. Tolong. Apa Seva juga memohon seperti ini? Tanya Arik dingin sama sekali tak melirik putranya. Pandangannya hanya tertuju pada jendela rumah besarnya yang sesekali terang karena kilat yang masih ada meski hujan sudah berhenti. Atshan menundukkan wajahnya. Apa dia juga minta ampun? Apa kamu mendengar jeritan permohonannya? Atshan tak bicara hanya menundukkan terus wajahnya. Arash sungguh tak tega melihat kakaknya yang biasanya pendiam, berharisma, penuh sopan santun seperti orang tua mereka,
kini bak pesakitan karena memuliakan hawa nafsunya. Namun rasanya pantaslah dihukum. Terlebih apa yang ia lakukan pada Sheva, adik angkat mereka yang lugu dan polos serta sangat disayangi oleh ibu mereka. Jangan berharap bisa bebas dari hukum dengan kata tanggung jawab. Karena saya sudah tidak punya wajah jika besok keluarganya datang kemari. Mereka menitipkan anak gadis mereka pada saya dan istri saya. Tapi ternyata, seburuk-buruknya musibah, dia dapat di rumah ini. Ucap Arik tegas membuat Atshan tak bisa tak menangis kini. Kebodohannya mabuk tadi sore hingga membuatnya hilang akal dan memaksa menyentuh Sheva. Tak pernah ia mengira akibatnya akan seperti ini. Mengecewakan dua orang paling ia cinta dalam hidupnya. Jangan kira kami kejam. Kami sudah semampu kami mendidikmu. Tapi, saat kami, orang tua, tidak punya pengaruh lagi dalam kehidupan anaknya, saat tidak didengar lagi nasihatnya, saat tidak berguna lagi kehadirannya, maka kami serahkan hukum dunia yang mendidikmu. Terkejut, kecewa, marah, dan berbagai perasaan terluka lainnya yang tak bisa diungkapkan oleh keluarga besar Lubis begitu mendengar musibah yang tak terduga datang dari rumah Atalarik. Atshan terlahir sebagai cucu laki-laki pertama tak hanya di keluarga Lubis, namun juga di keluarga Kasano, bahkan ia dihadiahkan perusahaan Kasano Corp. Ketika ia bayi, semua harapan, kebanggaan, tumpuan keluarga otomatis teralih padanya. Bak pemimpin, Prince dan Princess Lubis ia dilihat di mata orang lain. Ia yang hampir sempurna pula menorehkan luka. Skandalnya bersama wanita yang sudah seperti suami istri di usianya yang belia dan menghabiskan uang miliaran, masih melekat dan membuat keluarganya shock. Sekarang ditambah kelakuan buruknya melecehkan Sheva, adik angkat yatim piatu yang seharusnya ia lindungi. Bahkan Ophelia masih merinding ketika sampai rumah orang tuanya. Menitipkan Agni pada Lingga di rumah, Ophelia datang ditemani Prima. Begitu juga dengan Arman, Widya, Abram dan Wulan yang datang bersama. Papa akan pendukung apapun itu yang nantinya akan kamu ambil. Ucap Arman setelah hanya terdiam beberapa waktu lamanya meski telah lama sampai di rumah Arik. Mereka yang biasa hangat dan penuh kekeluargaan kini ada pada situasi yang tak pernah mereka duga. Arik menganggukkan kepalanya. Ia tak tidur semalaman. Bahkan belum berpindah tempat duduk sejak Atshan diusir ke kamarnya. Tidak ada yang bisa dibenarkan dalam peristiwa ini, Pak. Sheva juga menolak divisum. Dia gak mau beranjak dari kamarnya. Dia gak mau ketemu siapapun. Kecuali Viana. Itu pun gak ngobrol sama sekali. Viana pernah ada di posisi Sheva. Ucapan Widya membuat siapapun paham akan kemana arah bicaranya. Lagi-lagi Arik menganggukkan kepalanya. Atshan. Ada jeda beberapa detik sebelum Arik melanjutkan bicaranya. Mewarisi dengan sempurna sifat buruk Kuma. Ophelia bangun dari duduknya untuk berpindah ke samping sang ayah dan memeluknya. Bahkan sampai sekarang aku gak tahu kenapa Atshan bisa berhubungan dengan anaknya Risma. Demi Tuhan, ini mimpi terburuk yang pernah aku alami, Ma. Bahkan kami. Papa adalah papa yang terbaik. Jangan salahkan diri karena kurang mendidik kami. Kami kadang menerima pergaulan dari luar dan mungkin itu faktor yang membuat Atshan salah langkah, Pa. Ophelia benar, Bang, gak bisa kita salahkan diri kita. Abram pun terdiam sebentar saat ingin melanjutkan bicaranya. Kita pernah jadi antagonis dalam hidup kita kan, Bang? Apa itu karena salah didikan dari Mama dan Papa? Apa itu berarti keduanya tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua? Enggak kan, Bang? Tanya Abram sambil melihat ke arah wajah orang tuanya yang sudah keriput namun tetap sehat itu. Benar kata Ophelia. Pergaulan jadi salah satu sebab perubahan Atshan dan kita sebagai orang terdekat bertugas buat balikin dia ke jalan yang benar. Klimaksnya adalah kejadian ini. Kita lihat apa Atshan berubah atau enggak. Mungkin setelah di penjara dia bisa sadar. Ucap Arik. Penjara.
Arik ingin tertawa dalam hati. Ia dan Abram sudah pernah merasakan dinginnya jeruji besi itu. Ia tak menyangka sang putra akan merasakannya juga. Karena seorang wanita juga karena kekerasan seksual. Dan aku sendiri yang akan melaporkannya nanti. Tak ada yang berani membantah keputusan Atalarik tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, datanglah Lupita pada mereka. Maaf Pak, ada keluarganya Mbak Seva. Meski ia sendiri yang memerintahkan anak buahnya untuk menjemput mereka dari Surabaya dan mengantarkannya kemari, namun Arik sendiri masih sangat gugup untuk bertemu dengan kedua wali orang tua Seva tersebut. Terlihat dari wajahnya yang diperhatikan oleh keluarganya. Persilakan masuk. Baik Pak. Ucap Lupita lalu memohon izin undur diri dan keluar sebentar memanggil Rahmat serta Kamaliyah. Pade dan Bude Seva. Kedua orang sederhana dari desa itu tak lama masuk. Widya seketika merasa deja vu. Pade dan Bude Seva persis seperti Visal dan Yana saat ia datang ke rumahnya memberitahu Viana hamil karena Arik saat itu. Tak terasa Widya menangis. Arman terheran melihatnya. Ada apa? Widya tak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala namun air mata tetap turun jua. Arik didampingi Abram juga Wulan menyambut paman dan bibi Seva itu. Wajah keduanya terlihat amat sangat kecewa namun tetap menunjukkan kebesaran jiwa meski remuk redam terbaca jelas dari netra keduanya. Tok tok tok. Viana menoleh pada arah pintu kamar Seva yang terbuka. Ia melihat Kamaliyah dan Rahmat ada di sana. Seva. Seva. Kamaliyah berlari menuju Seva yang menyender di atas kasurnya. Viana bangkit untuk memberikan tempat bagi Kamaliyah memeluk Seva dan menangisi keponakannya itu. Terdengar isakan yang memilukan dari Kamaliyah sedangkan Seva hanya diam tak berekspresi berlebihan. Hanya netranya yang berkaca-kaca. Rahmat berdiri di belakang Kamaliyah dan menyaksikan sendiri kekecewaan dua wanita terdekat dalam hidupnya itu. Viana menghampiri Arik dan suaminya itu mengajak ikut ke ruangan keluarga membiarkan Seva bersama dengan keluarganya dulu. Atshan ada di kamarnya. Ia biarkan luka-luka itu mengering dan ia menghabiskan waktu dini hari hingga ke siang hanya melihat ke arah jendela. Ceklek. Suara pintu terbuka dan Atshan terlihat senang. Ia pikir kalau ayahnya atau ibunya lah yang datang melihat luka-lukanya dan jika nasibnya baik, maka ia akan mendapat maaf dari mereka. Tapi ternyata bukan Arik juga Viana yang datang melainkan Arash dan seorang perawat. Obati dulu lukanya, Bang. Bu Gita ini disuruh Oma buat ngobatin lo. Ucap Arash pada dokter seusia Viana itu. Arash sebenarnya masih sangat kecewa dengan kakaknya. Namun, demi sang oma yang menyuruhnya, ia pun bersedia menemui Atshan. Mama papa lagi ngapain Rash? Mama masih di kamar Seva, papa lagi ngobrol sama yang lain di bawah. Kenapa? Takut di penjara lo ya? Tanya Arash. Sedangkan si perawat mulai menyiapkan alat-alatnya. Atshan menggelengkan kepala mendengar jawaban Arash. Gue gak pernah takut di penjara. Gue cuma takut gak boleh manggil mama sama papa lagi ke orang tua gue sendiri. Jawab Atshan tak melihat adiknya. Tapi ke arah jendela. Mencoba menutupi kesedihannya. Karena sejak kecil, Atshan adalah kakak yang pantang menangis dan selalu jadi panutan bagi adik-adik serta sepupu-sepunya. Arash sungguh melihat inilah titik terendah dalam kehidupan seorang kakak yang selalu dipuji dan dibanggakan. Andai lo sadar begini sebelum menyentuh Seva, terus. Mau lo apa? Semua berjalan baik dan mulus seperti selama ini hidup lo gitu. Atshan duduk di sofanya selagi perawat itu mencoba membersihkan luka di kepalanya dulu. Ibu Gita mengernyit heran. Luka Atshan menganga cukup lebar di bagian pelipis atasnya. Entah ini luka sayatan kaca atau benda tajam lainnya, tapi pria ini seperti nampak sama sekali tidak merasakan, bahkan ketika Gita mengoleskan pembersih luka yang mengandung alkohol, Atshan pun diam saja. Badan kekarnya biru-biru dan lebam di beberapa bagian.
Bahkan Gita melihat luka cakaran memanjang dari pipi, leher, dan dada. Bibirnya pun sobek. Lengan sebelah kiri adalah yang terparah karena terdapat luka benturan dari benda tumpul, namun bentuknya tercetak di kulit Atshan. Sang perawat tidak tahu kalau luka itu adalah bekas linggis yang dihantamkan oleh Atalarik padanya. Sehingga selain memberikan luka parah juga mengulir berbentuk linggis tersebut. Luka-luka sebanyak ini dari semalam dan kamu tahan? Tanya Gita yang sama sekali tidak terjawab. Fisiknya kuat sekali. Meski babak belur dan terluka hampir di seluruh tubuhnya. Apapun jalan ke depannya nanti, gue. Atshan tertunduk sebelum melanjutkannya. Gue akan nikahi Seva. Kayaknya gak akan bisa bang. Seva trauma berat dan pastinya jijik sama lo. Gue yang hancurkan masa depan dia dan gue yang akan memperbaikinya.